Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas PBOL tentang proyek database. Perkenalkan, nama lengkap saya Nasrius Fiatus Billy dengan NIM 2353141181. Perkenalkan, nama saya Gabestrano Renundusa dengan NIM 2353141188. Langsung saja, pertama pada deskripsi singkat proyek. Ini adalah aplikasi manajemen toko berbasis Java Swing yang memungkinkan pengguna untuk pertama login ke sistem, kedua mengelola data barang, ketiga mengelola data kasir, keempat mencatat transaksi masuk barang. Yang berikut itu ada struktur proyek. Itu ada kemampuan utama proyek. Yang pertama itu login sistem, yang kedua barang manajemen, yang ketiga kasir manajemen, dan yang terakhir itu transaksi masuk. Bagian C adalah teknologi yang digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java, GUI menggunakan Java Swing, database menggunakan MySQL Yoke, dan koneksi database menggunakan JDBC. Yang berikut itu ada diagram kelas. Yang pertama itu kelas login. Ini adalah program dari kelas login. Yang berikut ada kelas barang. Ini adalah tampilan program dari kelas barang. Yang berikut ada kelas kasir. Ini adalah tampilan dari kelas kasir. Yang berikut ada kelas transaksi masuk. Ini adalah tampilan program dari kelas transaksi masuk. Yang berikut kelas login GUI. Ini adalah tampilan dari kelas login GUI. Yang berikut kelas barang GUI. Yang berikut ada kelas kasir GUI. Dan yang terakhir itu ada kelas transaksi masuk GUI. Ini adalah programnya. Bagian E yakni penjelasan detail kelas dan fungsi. Pada A, kelas login. Atributnya yakni username dan password. Username digunakan untuk menyimpan username pengguna, password untuk menyimpan password pengguna. Berikut fungsi utama terdapat validate, login, yakni untuk memeriksa kredensial login dengan database. Yang berikut itu adalah barang atau produk. Yang pertama itu ada atribut. Itu meliputi barang ID, yaitu identifikasi unik produk. Yang berikut itu nama. Itu ada nama produk. Yang berikut itu fungsi utama. Yang pertama itu add data barang, itu menambahkan produk ke database. Yang berikut get data barang atau static method. Bagian C adalah kasir. Bagian atributnya yakni ada kasir ID, identifikasi unik kasir, nama yaitu nama kasir, password yaitu password dari kasir. Fungsi utamanya yang pertama add data kasir untuk menambahkan data kasir baru ke database. Yang kedua get data kasir menggunakan metode static. Yang berikut adalah transaksi masuk. Itu yang pertama itu ada atribut. Ini adalah beberapa atribut. Yang berikut ada fungsi utama. Yang pertama itu add data transaksi masuk. Itu mencari transaksi masuk baru. Itu ada 3 bagian. Dan yang berikut itu ada get data transaksi masuk menggunakan static method. Ada 4 bagian. Berikut kita masuk ke kelas GUI. Setiap kelas GUI yakni ada login GUI, barang GUI, kasir, transaksi masuk bertanggung jawab untuk pertama membuat antarmuka pengguna menggunakan Java Swing, kedua menerima input dari pengguna, ketiga memanggil metode yang sesuai dari kelas model, yang keempat menampilkan data atau hasil operasi. Yang berikut itu ada alur kerja aplikasi. Yang pertama itu penggunaan login melalui login GUI. Yang kedua itu setelah login berhasil dapat mengakses. Yang pertama itu manajemen barang. Yang kedua itu manajemen kasir, dan yang terakhir itu transaksi masuk. Yang
bagian terakhir yakni kami menampilkan diagram UML dari kelas-kelas yang telah kami buat. Sini ada kelas kasir, ada kelas barang, ada kelas login, dan yang terakhir kelas transaksi masuk. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.